Turkce itu gampang. Kalau menurut aku Turkce itu nggak mudah ya. Orang Turki ngomong itu kayak kumur-kumur. Kumur-kumur. Cepet gitu ya. Cepet. Oke. Bahasa Turki menjadi tantangan terbesar dalam dunia perkuliahan. Kita setuju semua yang pasti. Ini adalah mata uang Rusia. Oh. Aku baru lihat loh. Aku setuju banget kalau misalkan masa Tomer itu adalah masa yang paling seru gitu loh. Karena aku juga baru banget mulai perkuliahan. Hari pertama aku ingat banget, aku bilang ke teman-teman aku yang orang Indo, aku nggak ngerti kak. Halo Sobat PPTV Turki. Bersama saya, Safa Livia. Dan aku Iza Aulia. Ini adalah episode pertama kita di Hikayamis. Seneng banget Kak Safa di cuaca yang cerah tapi tetap adem di awal-awal musim panas kita bisa piknik di sini. Yes, bener-bener waktu yang tepat Bener untuk banget. piknik dan kita sharing kali ya, Ya. biar Kita nggak akan berdua doang. yes, Kita akan kalau kedatangan berdua. dua orang gestar kita hari ini, dua orang teman pelajar kita. Di mana ya mereka? Kita tunggu kayak bentar lagi datang sih. Tuh kan orangnya udah datang. Halo, selamat Halo. Selamat datang. datang. Kita bisa. Halo kakak-kakak. Apa Iya, kabar? ampun. Apa kabar nih Kak Sofi dan Kak Rifai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana? Oke, Zah. Abis ujian atau Belum, sekarang masih belajar bahasa. oh masih belajar? Kalau Aku habis ujian seminggu yang lalu, ujian. alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah udah selesai, udah Alhamdulillah. lega pokoknya udah selesai semuanya. Iya, Bang. Tinggal liburan doang. Iya, tinggal liburan ini. Oke Kak Sofi dan Kak Rizi, karena kita mau sharing-sharing sedikit lah sama Sobat PPTV Turki. Kita nggak lengkap kalau misalnya kita nggak kenalan dulu nih. Kak Sofi dan Kak Rifai itu di sini jurusan apa dan udah tahun keberapa di sini? Boleh dari Kak Sofi dulu. Oke, halo, perkenalin nama aku Sofi Naila. Aku sekarang tahun ketiga di Sakarya University. Jurusan aku Economic Labor International Relations. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya di sini baru tahun pertama, jadi saya sekarang masih belajar bahasa. Jurusan Elitism Tasarruf wal Media. Wow. Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan dua orang pelajar tapi berbeda. Kalau Kak Sofi sendiri udah masuk ke perkuliahan, kalau Kak Rifai itu baru kelas persiapan bahasa Turki ya. Benar. Jadi kan kita bakal ngobrol seputar bahasa Turki di sini. Nah, kita akan dapat dua point of view yang berbeda dari Kak Sofi dan juga Kak Rifai. Ya kan Kak Safa? Yes, betul Keren banget. banget. Tunggu apa lagi ya Zaya? Jadi untuk Kak Sofi dan Kak Rifai, kita bakal ada tipis-tipis game seru gitu yang bakal aku dan Izah bacakan pertanyaannya. Pastinya gampang banget. Benar. Di sini kita udah siapin ada papan Doruyanlesh atau Wah, benar atau Doruyanlesh. salah. Nah, Setuju atau tidak? dari papan ini ketika aku sama Izah melemparkan pertanyaan, Kak Rifai sama Kak Sofi tinggal ngangkat aja. Ya, Setuju Oke, atau oke. tidak setuju sama Ah. pertanyaan tersebut dan Benar. alasannya kenapa? Karena kita mau berbagi perspektif ini di sini sama Sobat PPTV di rumah. Oke? Semuanya Oke, udah oke. jelas. Ada pertanyaan dari Kak Sofi dan Kak Rifai. Saya jelas. Aku Oke. udah jelas banget. Oke. Oke, kalau gitu udah siap ya. Kita mulai aja Kak. Oke. Pertanyaan pertama. Ini aku kasih dulu Ya, aku kasih ke Kak Rifai juga. papannya. Pertanyaan pertama yaitu Turkce itu gampang. Oke, udah siap Setuju jawabannya? atau tidak? Setuju atau tidak ya? Yes. Oke. Kita angkat bareng-bareng sesuai 1, Oke. 2, 3, oke? 1, 1, 2, 3. Aku doang yang Aku setengah. Boleh kan Aku setengah? nggak setuju nih. Oh, oke. Oke, kita dengar dulu nih Za dari Benar. perspektif Kak Sofi sama Kak Rifai. Boleh dari siapa dulu nih? Kenapa Dari Turkce mana? itu Oh, susah? oke. Oke. Kalau menurut aku Turkce itu nggak mudah ya, karena gini. Sebelumnya kalau di Indonesia itu mungkin kita banyak belajar bahasa Inggris ataupun Arab ya yang udah ketemu mungkin bertahun-tahun. Tapi kalau misalkan bahasa Turki itu menurut aku tuh di Indonesia kita tuh jarang nggak sih nemuin itu kakak-kakak. Betul. Ya nggak sih? Jadi kayak mulai dari alfabetnya yang maksudnya di sini tuh nggak ada loh kayak huruf Z, Iya. X itu tuh nggak ada. Dan jadi kayak mulai dari alfabet ini aja kita udah kayak ngerasa asing gitu. Beda. Dan waktu kesini aku tuh agak shock ya, kayak kalimatnya asing-asing banget nih gitu loh.
Iya, jadi kayak ya yang sama-sama kayak bahasa Indonesia malah hampir gak ada ataupun dikit ya. Jadi ini Iya. sulit bagi kakak karena hal yang betul-betul baru dan terdengar asing ya di Iya, telinga iya. Kak Sofi sendiri. Kayak fresh banget gitu. Fresh masih fresh banget. Nggak familiar gitu Iya, ya. nggak yang familiar. kita dengar. Oke, dari Kak Rifai sendiri. Kalau dari saya adalah karena kalau ketika saya melihat orang Turki ngomong itu kayak kumur-kumur. Kumur-kumur. Gitu Cepet, ya, main cepet. Oke. Misalnya mungkin pernah denger kayak aduh salah denger nih kayaknya gue gitu. Kayak gini. Saya pernah pas datang ke Turki pertama kali itu ada orang-orang Turki ngomong gini. Çorba ister musun gitu. Terus saya bilang kayak hayır gitu, dan ketika beberapa jam kemudian saya datang ke yemekhane itu pengen makan yang tadi ditawarin. Terus saya bilang gini, corap war mı? Corap artinya apa tuh? Terus yang orang-orang kota ini bilang, hah, corap? Corap. Nah dari situ jadi saya agak Keinget Experience terus lah baru ya. kosakatanya. Jadi experience yang ya benar-benar malu kan tapi bisa diinget sama Rifai. Jadi sobat PPI TV, for your information, corba yang harusnya Rifai minta itu adalah sup, tapi Rifai malah bilang corap. Apa sih artinya corap? coba adalah kaos Kaki. Nah, gimana kan kaos kaki minta ke tempat makan ya? Bingung bapak-bapaknya gitu ya. Bingung nggak sih itu orang-orang? Iya. Tapi kadang hal yang memalukan ataupun apa ya, kosakata yang salah dan itu jadi malah keinget-inget terus Iya, nggak sih keinget sampai terus. jadinya jadi apa ya, caution buat kita kayak oke, ingat corba itu ini, corap itu ini, ya nggak sih? Iya, memorable banget Memorable kan jadinya. Oke, menarik. Dan kosakata gitu kan penting banget ya selama kita belajar di sini, dan juga buat tambahan buat kakak kan sekarang masih tomer ya. Nah, kita nyambung Kak ke pertanyaan kedua. Oke. Apa tuh? Gimana, Zah? Aku sebutin ya pertanyaan kedua. Eh, Setuju atau tidak kalau masa tomer adalah masa terseru di perkuliahan? Oke. 1, 2, 3. Kita setuju semua yang pasti. Aku setuju. Oke. Setuju sama tak? Setuju, Iya, kita setuju semua. Kita setuju semua. Jadi ini ya Kak, Sobat PPI TV Turki, masa tomer itu, kelas tomer adalah kelas persiapan bahasa Turki bagi seluruh mahasiswa internasional yang mau memulai perkuliahan di Turki. Nah, Rifai sendiri sekarang sedang menempuh masa tomer. Nah, kita Oke. dengar nih Kak. Kita dengar dari yang masih fresh. Masih menjalani. Persiapan kelas bahasa. Gimana, Rifai? Oke, kenapa masa tomer adalah masa yang paling seru bagi diri saya? Yang pertama, kita bisa kenal teman-teman baru, terutama dari berbagai macam daerah seperti Pakistan dan sebagainya, dan Rusia. Dan kita juga bisa kayak bertukar duit gitu. Jadi saya bawa tuh duit 5.000. Oh, jadi ngoleksi gitu ya? Koleksi dulu. Saya bawa nih. Ay, menarik. Coba lihat Coba di bawah. Bau ternyata, guys. Susah, agak susah. Oh, bener. Kayak di dompet. Tuh Ini kan, ternyata. 100 rubel. Tuh, Itu buat mata uang mana? dikasih tunjuk ke Sobat PPI TV Turki. Ini adalah mata uang Rusia. Oh, Aku baru lihat loh. baru pertama kali lihat. Oh, lihat. Baru pertama kali lihat. Di Terawang juga asli. Asli nggak asli? Jadi kita bisa tukeran. Menarik. Nuker 5.000 dia ngasih ini kalau ditukar Lu nipu. Kalau ditukar? 50 TLN. Wah, nipu. Wow, berarti sekitar Rp25.000 ya untuk Sekitar saham ini. Rp25.000. Wow, menarik sih. Jadi selain kita bertukar apa ya? Bertukar Cerita, culture atau ya bertukar pengalaman juga seputar negara masing-masing, tapi kita juga bisa Tuker koleksian. Cendera mata via fisik, bentuk fisiknya langsung bisa kita Iya, wah, tuker. menarik Ah, banget. menarik Oke. banget. Dari Kak Sofi sendiri. Kalau menurut aku itu emang aku setuju banget kalau misalkan masa tomer itu adalah masa yang paling seru gitu loh. Karena maksudnya di tomer itu kita tuh belum yang namanya ketemu kayak apa sih, kayak ngejar SKS ya. Iya, Kita masih belum bisa kuliah. kita belum kepikiran buat tampil-tampilin misalkan mata kuliah yang mungkin tertinggal. Jadi kita berfokusnya kepada satu, yaitu tomer gitu kan. Dan dari pengalaman aku kayak misalkan tomer itu tuh kalau kita belajar waktu tomer itu kita tuh kayak lebih chill aja gitu dibandingkan waktu di perkuliahan. Kayak kita bisa, maksudnya karena semuanya masih tomer nih teman-temannya. Jadi kayak kita bisa ya loh yang namanya belajar bareng-bareng. Kalau sekarang kan kayak udah kebagi-bagi ya. Ada yang belajar ini, ada yang belajar itu, jadinya kayak ya sendiri-sendiri lah gitu.
Aku setuju banget Sofi, Iza sama Rifai karena aku pun sendiri merasakan. Alhamdulillah sekarang udah tahun ketiga di sini, which is aku kuliah udah tahun kedua. Sangat-sangat merasakan yang tadinya ini dari segi bahasa pun ya, Sof ya. Kita benar-benar berbeda banget dari yang Tomer ataupun kelas persiapan bahasa itu sama bahasa di perkuliahan. Jadi benar-benar kelas persiapan Tomer itu ya memang digunakan untuk sehari-hari ataupun untuk teman sebaya gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi dunia perkuliahan, itu cara kita ngobrol dengan hoja ataupun orang yang lebih tua dan cara kita mengartikan apa ya Kalimat pelajaran benar-benar berbeda harus banget. ekstra banget, Beda. harus research banget gitu loh. karena bahasanya udah tinggi, udah akademik ya. Iya, Bener udah banget. akademik banget gitu, kayak Iya. bener-bener. Ya, Nah, jadi for information nih Rifai. Rifai bener-bener apa ya? Take Mungkin notes. sebenarnya bukan menyeramkan ya Rifai. Jadi Oh, jangan. Enggak, ya enggak. jangan dipikir menyeramkan karena sebenarnya bisa dibilang seru karena kita benar-benar jadi explore gitu. Jadi loh. Iya. Explore. Explore tentang bahasa itu sendiri, culture itu sendiri dan bagaimana cara kita apa ya ngobrol gitu loh. Ngobrol ataupun bertukar pikiran sama orang sekitar gitu. Dari Iza sendiri ada pandangan gak sih? Kalau aku sendiri sama sih kayak Kak Sofa. Kalau udah perkuliahan tuh banyak yang harus dipikirin. Terus bener-bener ya gimana ya per semesternya tuh nunggu banget liburan karena pas liburan tuh kita Betul. bener-bener baru bisa plong ya. Iya, Kak? kayak pikiran numpuk ya. Bener banget. Ntar pas liburan baru Ini ya, saat-saatnya nabung. kita bisa plong Iya. untuk lanjut ke semester Bener selanjutnya. banget. Oke, kita lanjut kali Lanjut, ya ke Kak. pertanyaan selanjutnya. Karena Oke, ngomong-ngomong oke. soal Tomer kan, Yes. Aku bacain pertanyaan nomor 3. Nilai Tomer tinggi pasti jago ngobrol bahasa Turki. Udah Udah dipahami ya pertanyaannya? Sebentar. Nilai Tomer tinggi pasti jago ngobrol bahasa Turki. setuju atau tidak setuju? Oke, siap ya? Siap. 1, 2, 3. 3. Oke. Hijau-hijau. Oke, di saya doang nih yang beda. Kita tanya langsung kali ya. Oh, tak kira. Oh, nggak jadi beda. Beda nih jadinya. Ganti. Oh, jadi iya. Oh, jadi ya. Oke. Oke. Gimana sih menurut pandangan Rifai tentang apa ya? Nilai Tomer tinggi pasti jago ngobrol bahasa Turki. Ya, apakah benar? Pengalaman saya di Tomer dari A-Bir sampai BIK sekarang itu kalau dari segi nilai adalah memang mendefinisikan bahwa orang itu ngomongnya bagus. Karena apa? Rata-rata nilai yang bagus itu mereka asalnya dari yang akhirannya itu negara tan. Contohnya Kayak gimana negara apa aja? Uzbekistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan dan tantan lainnya itu pasti nilainya di atas 70 ke atas. Karena satu Kenapa? rumpun Oh, ya. karena masih satu rumpun ya? Atau gimana? Nggak tahu karena kenapa, mungkin mereka udah sahabatan sama Turki Jadi ada ikatan. menjalin kedekatan maksudnya kan ya. atau nenek moyangnya sudah dari Turki Iya. pindah ke Uzbekistan. Jadi mungkin tatanan bahasanya masih agak mirip-mirip lah. Mungkin kayak Banyak kita kata sama yang Malaysia. Kita sama Malaysia, bener. jadi kayak masih nyambung-nyambung gitu ya. Jadi masih bisa di Tapi kalau untuk orang Indonesia itu kalau misalnya udah 80 dan 80 ke atas itu Wow, saya yakin banget. dia pasti udah jago dari Indonesia. Oh, udah pernah belajar sebelumnya mungkin. Oke, kalau dari Kak Itu Sofi pandangan saya. sendiri, Kalau dari aku sendiri, tadi pertanyaannya apa sih? nilai Tomer tinggi pasti jago ngobrol bahasa Turki. Kalau Boleh menurut kan aku sambil- nilai Tomer tinggi pasti jago bahasa Turki itu aku nggak setuju sih. Hmm. Karena gini ya, karena sebelumnya kalau kita belajar di Tomer itu tuh bahasanya tuh kayak berbeda gitu loh waktu kita udah pas kita di kuliahan. Karena aku mengalami sendiri waktu aku tuh di minggu pertama di kuliah itu kayak bahasanya lebih akademik nih. Wah, aku nggak pernah, istilahnya aku tuh nggak pernah loh ketemu kalimat ini sebelumnya. Terus aku tuh ingat juga kalau misalkan ada senior aku yang menyarankan kayak misalkan kita tuh bisa loh trial sebelum kita masuk kuliah nih, kita mungkin rajin-rajin baca koran gitu ya. Karena bahasanya tuh lebih akademik gitu. Jadi mirip-mirip yang nantinya bakal kita temui itu bahasa-bahasanya. Menarik. Kalau dari Iza sendiri, Kalau dari aku sendiri sih nggak setuju ya, karena kan kalau di Tomer sendiri kan kita ada 4 aspek ya. Ada ujian speaking, konusma, ada ujian writing, reading, dan juga listening. Dan kalau misalnya teman-teman sobat PPI TV dapat nilai tinggi di situ ya belum tentu juga, karena lebih ke praktek sih Kak, betul. lebih ke praktek ke orang-orang sekitar, warga lokal ataupun sesama warga asing lainnya gitu. Aku setuju banget karena aku sendiri ya,
kenapa menganggap tidak setuju kalau misalkan nilai Tomer tinggi itu pasti jago ngobrol, karena setiap kemampuan orang itu berbeda-beda Sobat PPTV Turki. Karena di aku sendiri, dari aku sendiri, aku itu untuk speaking atau konuşma, jujur aku kurang di situ. Sama. Ya kan? Dan aku merasa, Aku juga sih. Aku merasa karena tingkat kepedean juga sama ataupun apa ya, introvert extrovert kali Iya, ya. itu mempengaruhi banget. Nggak sih? Iya, karena aku sendiri kurang apa ya, untuk mulai ngobrol ataupun memulai percakapan tuh kayak agak-agak gimana gitu ya kalau sama orang asing gitu. Apalagi kita di sini sesama ya Banja atau sesama mahasiswa internasional gitu. Jadi menurut aku karena kekurangan aku di speaking, jadi aku lebih ke konuşma atau reading. Reading itu apa? Reading itu okuma. Okuma, sorry. Aku lebih ke okuma atau yazma gitu, yang bersifat kayak ya udah aku belajar sendiri aja gitu. Oh iya. Itu Gitu. bisa banget juga loh kalau misalkan kita nih introvert, mungkin kita bisa loh kayak nyoba-nyoba nonton kartun bahasa Turki nih, terus jadi kan kalimatnya lama-lama nempel gitu ya. Jadinya kayak kita inget, Listening berarti iya, itu kita kan ya. inget mulu jadinya. Oke, Zah, kita lanjut ke Lanjut, pertanyaan Kak. selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aduh. Pertanyaan kan? selanjutnya. Setuju atau tidak bahwasanya bahasa Turki menjadi tantangan terbesar dalam dunia perkuliahan? Iya. 1, 2, 3. Lagi-lagi Rifai beda sendiri. Rifai beda sendiri lah, mau diganti. Kok berganti ya? Tadi kayaknya agak hijau. Saya lihat ini. Oke, benar. kita setuju. Kita semua. sama-sama setuju kalau bahasa Bahasa Turki Turki. tantangan terbesar Iya. dalam dunia perkuliahan. Siapa yang mau cerita lebih dulu? Iya, siapa sih yang Siapa yang mau curhat lebih dulu sih, Kak? experience-nya dulu? Oke. Oke, dari Kak Safi. Bahasa Turki menjadi tantangan terbesar dalam perkuliahan. Aku setuju banget. Setuju. Aku setuju banget. Karena ya merasakan, maksudnya kayak apalagi yang aku ceritain tadi ya, kayak Iya. misalkan di minggu-minggu pertama itu kayak itu mempengaruhi banget gitu. Semester 1 nilai aku tuh kayak masih turun, terus berproses lah semester Berproses, 2-nya bener. lama-lama alhamdulillah naik ya. Nah itu ya pertama dari kayak dari hoja, atau kalau hoja itu kalau di Indonesia itu dosen. Kayak beliau itu ngajarinnya nggak sama juga loh kayak kita, apa sih namanya, dosen-dosen waktu kita Tomer gitu loh, Kak. Kayak mereka tuh beliau ini lebih ya selain bahasanya akademik dan lebih apa ya, lebih cepet ngomongnya gitu loh. Jadi kita nih yang Mahasiswa maksudnya, asing, iya, mahasiswa mahasiswa internasional. asing yang baru minggu-minggu pertama nih kagok banget gitu loh. Bener banget. Dan iya kagok banget. Jadi kayak kita tuh perlu yang namanya mungkin solution, ini ada one solution sih, kayak kita nih bisa loh kayak nge-record hoja iya lagi iya, ngomong. Jadi kayak mungkin nanti buat kita belajar lagi, kita bisa nge-reply lagi tuh recordannya Didengarkan gitu. ulang ya, Kak, Iya. benar, itu Jadi kayak kita berpengaruh, bisa catat bermanfaat. ulang gitu. Dan yang menjadi apa ya, kayak misalkan karena bahasa Turki itu menjadi tantangan yang besar dalam perkuliahan itu, bahasa Turki menjadi tantangan terbesar dalam perkuliahan itu juga ada apa sih, biasanya tuh dari PPI atau apa, Perhimpunan Pelajar Indonesia. itu suka ada loh yang ada namanya ngadain program yang namanya mini Tomer gitu loh, Kak. Jadi itu iya, jadi kalau mini Tomer itu tuh kayak ibaratnya kita nih perhimpunan mahasiswa Indonesia nih, kayak kita ngebuat kelompok-kelompok belajar gitu loh. Nah, iya, kelompok belajar bahasa Turki. Jadi kayak kita juga karena mungkin di Tomer itu kan kita dosen itu ngejelasinnya pakai bahasa Turki ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya sama orang Indo kan kita jadi lebih ngerti nggak sih? Jadi iya, jadi dari kakak-kakak perhimpunan pelajar ini mengadakan yang namanya mini Tomer untuk mempersiapkan anak-anak Tomer itu lebih siap untuk menjalani perkuliahan lah ya, bahasa-bahasa perkuliahan itu jadi lebih mateng. Bener banget. Oke, ini informasi yang sangat menarik karena dari Sobat PPTV Turki sekalian, kalau misalkan ada yang berencana berkuliah ataupun melanjutkan pendidikan ke Turki, jangan khawatir karena kita PPI atau perhimpunan pelajar di Indonesia ini kita akan menyediakan sharing belajar kali ya, Kak. Itu lebih ke sharing nggak sih? Lebih ke sharing karena grupnya discussion kadang tuh. Oke, berarti emang dari kakak kelas atau kakak tingkat yang sebelumnya sudah lulus Iya, mengajarkan ke adik tingkatnya, benar Iya, nggak sih? bener banget. Oke, menarik. Nah, sekarang kita dengar pandangan dari Rifai. Menurut kamu tantangan terbesar nggak sih bahasa Turki itu di perkuliahan? Dan Tantangan kenapa? terbesar
Saya pernah dengar dari kakak kelas cerita, Rifai, kamu C-nya harus bagus di Tomer. Karena kenapa? Kalau kamu nggak bagus di Tomer, C-nya, ya akan susah pas di kuliah. Terus saya penasaran tuh dengan pertanyaan itu. Terus saya bukalah buku setebal ini. Itu judulnya Uluslah Rasa Apa tijaret? Giris gitu. Oh. Terus ini punya cutting yang jurusan hubungan internasional. Saya bukalah. Gimana tuh? Terkejut. Satu kosakata pun yang saya lihat di Tomer. Bye. Nah itu dia mungkin. Welcome to University, Welcome. guys. Tapi tenang aja Rifai, karena aku juga baru banget mulai perkuliahan. Hari pertama aku ingat banget, aku bilang ke teman-teman aku yang orang Indo, aku nggak ngerti kak, aku nggak ngerti aja bilang apa. Tapi seiring berjalannya waktu udah mau ujian, aku juga kayak Kak Sofi tadi dengerin record dari Hoja, maksudnya aku nge-record suara Hoja, dan alhamdulillah ternyata bisa kita pahami sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi berproses ya Kak Iza ya. Berproses guys. Saya catat. Iya, catat Oke, ya. Boleh. Harus banget dulu. Oke, kita lanjut kali ya ke pertanyaan Lanjut, Kak. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, oh ini pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir juga nih guys. Ketika belajar bahasa Turki, kita harus punya teman ngobrol orang Turki juga. Setuju atau Atau tidak tidak. setuju? Oke, 1, 1, 2, 2, 3. Oke, Nah, ini kita sependapat lagi. Oke, dari Kak Sofi sama Kak Rifai Setuju semua ya? sendiri. Setuju semua Setuju kita. semua? Aku setuju. Dari setuju apa setuju deh? Setuju. Oke. Dari Kak Sofi sama Kak Rifai sendiri, kira-kira ada nggak sih temen orang Turki asli ya, orang Turki asli yang kalian benar-benar deket banget sampai sekarang nih? Dari misalkan dari kalian awal ke Turki. iya ke Turki ataupun awal dari Tomer dan sampai sekarang itu benar-benar Masih leket. membantu kalian lah Masih gitu. membantu. Kasih lekat. Aku ada sih kalau aku. Kak Sofi gimana? Jadi dulu tuh aku pernah tinggal di apart ya. Jadi tuh apartnya itu modelannya kayak asrama. Jadi kayak kemana-mana kalau misalkan kita ke dapur itu tuh kayak bareng tiba-tiba suka ketemu. Nah dan plot twistnya dia itu pindah rumah ternyata kita sekelas gitu loh. Oke jadi udah enak Udah gitu kan enak. ngobrolnya. Dan selain itu yang benefitnya kita punya temen nih orang luar ya. Jadi kayak kita ngomong bahasa Turki itu memudahkan kita nih untuk dalam apa sih namanya memperoleh vocab baru gitu loh. Bener-bener banget. Udah gitu, iya kadang juga kita tuh kayak jadi dikoreksi gitu teman-teman. Kayak misalkan kita salah nih dalam pengucapan. Nah mereka ini yang teman kita orang luar ini jadi kayak oh ini loh yang bener tuh gini. Dan aku tuh pernah ada satu pengalaman nih. Kalau di Tomer itu kan misalkan aku akan datang ya Iya. Geleceğim gitu kan. Tapi kalau aku lewat teks itu suka dibenerin sama mereka kayak Geleceğim itu tuh kayak bahasa sokapnya Santai, mereka, bahasa bahasa santainya santai. mereka gitu. Iya. Sama aja kayak kita bahasa Indonesia ya, maksudnya lebih kayak nggak formal-formal Iya, banget bener kayak banget, apakah bener kamu datang, apa kamu mau datang gitu. Iya. Kamu mau datang nggak gitu. Iya lu mau datang Singkat. nggak gitu kan. Nah udah gitu tuh selain itu juga itu tuh kita bisa jadi culture exchange gitu tuh kayak tadi yang Rifai bilang. Bener. Tukeran Bener uang. banget tukeran Kalau- uang. Rifai sendiri gimana sama orang Turki, sama teman Turki? Sampai sekarang ya, sampai BIK kan saya sekarang lagi BIK itu alhamdulillah ada satu kawan dia orang OT asli itu namanya Eren. Eren. Say hi ke Eren mungkin. Ya, sama- Eren Diego. jadi sama Eren ini saya sering dia ajak ngobrol awal tuh kayak Mas Lesen, saya pertama kali datang tuh jawabnya apa ya? Diem Iya. dulu. Karena emang Lihat. fun fact orang Turki tuh bener-bener selalu kalau kita ketemu dimanapun situasi apapun pasti nasosan ya nggak sih? nasosan. Gunaiden, Yang pertama- nasosan. Apa kabar gitu. Yang pertama ditanyain. Oke Terus lanjut. sering-sering dia nanya gitu, saya penasaran, oh ya, jawabnya iem dan sebagainya. Iya. Terus lama kelamaan ya udah mulai lah, jadi ngobrol tuh bukan hanya nasesan aja, bisa ke kayak lagi ngapain dan hobinya apa dan sebagainya. Itu manfaat. Mulai mau ngobrol. Jadi tentang tukeran banyak interest juga ya. hal. Iya, jadi kan benar. Jadi lebih dia tahu saya tahu dia. Iya, kita tahu negaranya, mereka juga tahu negara kita gitu. Aku juga pengen sedikit nih cerita. Apa ya? Yang menjadi kadang yang menjadi alasan kita untuk kuat di rantauan itu juga salah satunya teman gak sih? Iya benar Nah, banget. sebenarnya teman Indonesia ataupun teman orang luar itu sebenarnya sama aja. Cuman lagi-lagi, alhamdulillah banget nih guys, aku juga punya
alhamdulillah sampai sekarang teman yang memang dari awal gitu ya, dari awal perkuliahan sampai sekarang sudah semester 4 yang benar-benar membantu banget aku dalam apa ya perkuliahan ataupun di luar kuliah kita masih sering hangout bareng ataupun ya sekedar ketemu aja gitu. Jadi memang apa ya, kadang ya namanya juga anak rantau ya, kita naik turun ya, kadang kita homesick ataupun kadang kita nilai gini-gini mulu, nggak pernah bagus gitu ya. Jadi ya dengan adanya mereka ini ya memang apa ya, yang bikin kita semangat, yang bikin kita bertahan juga di sini. Iya, bener gitu. banget, bener. Iya, dan aku juga sampai guys, aku punya teman yang alhamdulillah deket rumahnya nih kebetulan. Alhamdulillah aku tuh sering banget diajak makan ataupun diajak masuk gitu loh ke rumahnya. Jadi memang alhamdulillah sedekat itu sama orang tuanya. Ramah banget guys. Jadi apa ya, buat teman-teman semua sobat PPTV Turki, jangan khawatir selama kita baik juga sama orang gitu ya, kita apa ya kita welcome juga sama orang. Alhamdulillah insyaallah apa ya yang orang lakukan juga sebaliknya gitu loh kita. Dari Giza sendiri kira-kira? Aku juga punya teman yang kayak kakak, dia benar-benar sabar meskipun aku ngomongnya masih kayak sepatah kata, dia benar-benar dengerin sampai dia bilang aku tuh penerjemah kamu Za gitu, jadi kamu santai aja gitu. Jadi ya gitu sobat PPI TV, kalau kalian teman-teman mau lanjut di sini ya sebisa mungkin kita benar-benar punya teman lah warga lokal di sini. Sangat membantu banget ya kita para perantau di sini. Oke. Menarik Sebelumnya sih. terima kasih Kak Rifai dan Kak Sofi atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Kita udah dapet insight banyak, kita jadi tahu kenapa sih Turkce itu susah, bahasa Turki itu susah, ternyata kayak gitu. Kenapa sih mahasiswa Indonesia suka ngomong susah ya kalau kuliah, ternyata tantangannya di sini. Kita udah dapat semua dari Kak Sofi dan Kak Kita Rifai. bedah karena ya guys, sobat PTV Turki di rumah, kita sebagai perantau atau mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kita harus benar-benar meresearch ataupun mencari gitu ya. Bener banget. Cari tahu positifnya, negatifnya, kesusahannya, kelebihannya gitu ya. Jangan sampai kita tuh ya cuman apa ya, pengen berdasarkan enak-enaknya feeling, doang, Pengen enaknya di luar negeri aja gitu. Iya, karena kalian sering nggak sih dapat komenan di sosmed ataupun kalau misalnya kita apa ya ngeposting foto gitu ya lagi jalan-jalan di sini, enak banget sih kuliah di luar negeri. Nggak, jalan-jalan bohong ke itu, kota bohong. itu hanya satu dari Bohong. sekian banyak ya Bener. guys. Satu dari sekian banyak apa ya experience kita di sini gitu loh ya, karena nggak mungkin nggak sih kita lagi susah-susahnya doang susah, ya. nangis Mengeluh-ngeluh gitu kan. ya. Kita posting kan nggak mungkin juga gitu lah. Jadi ada kita posting. positif dan negatifnya. Jadi cari tahu dan banyak tanya ke mahasiswa yang udah di sini. Betul banget, karena alhamdulillah di sini kita para pelajarnya informatif semua ya. PPI sudah melebar luas gitu ya di setiap kota gitu. Jadi jangan takut ya. Oke, dari Kak Rifai sama Kak Sofi sendiri ada nggak sih apa ya tips and tricks atau sepatah kata deh untuk sobat PPI TV yang mungkin ingin melanjutkan kuliah di sini? Kalau dari aku ya bener dari tadi dari kata Kak Sofa bilang, jangan lupa untuk kayak research ulang karena semua itu ada positif sama negatifnya. Jadi kayak kita tuh jangan lihat dari covernya aja nih, dari SG orang. Oh enak ya, enggak. Karena ya karena nggak semuanya tuh kuliah itu nggak semua tentang enaknya aja gitu loh. Benar. Dari Kak Rifai. Oke, kalau dari saya mengambil kutipan dari Ustadz Abdul Somad. Gimana? Kalau kita sudah menepati tujuan atau kita sudah berlayar ke laut, jangan pantang mundur. Maju terus sampai tujuan. Jadi tujuannya adalah kesimpulannya adalah kalau sudah ke Turki jangan berat, harus selesai sampai sarjana. Ini buat mahasiswa yang udah di sini. Kita dapat Semangat terus. kutipan dari Rifai. Semangat terus. Semangat Oke, terus. sobat PPTV di rumah, alhamdulillah kita udah habis nih pertanyaannya. Jadi ikutin terus episode Hikayat Miss kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. PPI TV Turki Maka mutlaka Israeli.